Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 12 September 2021. Pekan biasa ke-24. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersama para murid berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putera Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah Yesus bagiku? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus hari ini melaporkan bahwa Yesus pernah mengadakan polling pendapat untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tentang dirinya. Orang banyak mengidentikan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus mengajukan suatu pertanyaan personal kepada mereka. "Dan menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Namun segera Yesus mengumumkan bahwa ia akan menderita, lalu dibunuh, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Petrus dan para murid tidak menerima pernyataan itu, dan Petrus akhirnya memarahi Yesus. Yesus juga balik mengamuk karena kedangkalan iman para muridnya. Bagi para murid, Mesias yang dinantikan itu adalah seorang panglima yang jago perang, jago berkelahi,
bahkan seorang raja politis yang akan memimpin Israel menjadi bangsa superpower, adik kuasa. Bagi murid-murid, salib itu diperuntukkan bagi penjahat kriminal dan bukan bagi seorang Yesus yang tampil hebat dan mengagumkan ribuan orang dengan mujizat-mujizatnya dan dengan pengajarannya yang luar biasa memikat. Akhir dari dialog itu, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang ingin menjadi pengikutnya harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah hamba Allah yang setia dan yang rela menderita. Dia menanggung semua dosa dan kesalahan kita dan mati di salib demi menyelamatkan kita semua. Namun saudara, banyak orang mau cari enak, tidak mau memikul penderitaannya. Orang tidak mau bersusah-susah, tetapi ingin mendapatkan hasil, mau sukses besar, dan ingin memiliki harta berlimpah, memperoleh kesenangan tanpa pengorbanan. Orang melarikan diri dari penderitaan yang menghadang. Menjadi seorang pengikut Kristus berarti harus menyangkal diri, menomorduakan keinginan pribadi, membongkar egoisme, tidak menjadikan harta dunia sebagai jaminan kebahagiaan hidup. Santo Fransiskus Assisi menemukan Yesus sebagai sang kemiskinan. Ignatius Loyola menemukan Yesus yang mulia. Santo Dominikus menemukan Yesus sebagai seorang pengkhotbah. Don Bosco menemukan Yesus yang bermain dengan anak-anak muda. Ibu Teresa dari Kalkuta menemukan Yesus sebagai pendamping orang-orang terbuang. Dan Santo Arnoldus dan Joseph Reina de Metz menemukan Yesus dalam diri semua orang, khususnya yang kecil dan yang menderita. Saudara, apakah Anda sudah menemukan Yesus? Saudara, duduklah dengan tenang. Pandanglah Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan para murid-Nya. Saat ini, masuklah dalam situasi para murid dan Yesus. Yesus pun mendekati Anda dan bertanya, "Siapakah aku menurut Anda?" Jangan toleh ke kiri dan ke kanan. Berikanlah jawabanmu kepadanya. Yesus, Engkau andalanku, harapan dan tumpuan hidup jiwa dan ragaku. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi dengan tabah menghadapinya sampai titik darah yang terakhir, sampai wafat di salib. Semua itu karena cintamu kepada kami. Engkaulah andalanku
yang menuntun jalan hidupku di kala senang dan derita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.